Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Khairunisa dengan NIM 2501030061. Jadi di sini saya akan mempresentasikan artikel makalah penelitian saya yang berjudul Pengaruh Korean Pop terhadap Komunikasi Remaja di Kota Tangerang. Jadi di sini aku mau jelasin dulu nih, apa sih Korean Pop itu? Korean Pop itu merupakan genre musik yang dari Korea Selatan sendiri. Terus di situ tuh terdapat budaya-budaya Korea yang dipadu-padankan di dalam suatu musik ataupun gaya busananya mereka, konsep visualnya, gaya bicaranya, dialek-dialek bahasa Koreanya kayak gitu. Nah, terus Korean Pop identik tuh dengan energetik, visualnya yang bagus, terus campuran bahasa Korea dan Inggris di dalam suatu liriknya. Terus habis itu juga fenomena Korean Pop ini tuh membludak di Indonesia, terlebih lagi di Indonesia ya. Di Indonesia merupakan negara yang lumayan banyak peminatnya terhadap Korean Pop ini ataupun K-pop ini. Nah, terus Korean Pop itu tuh menjadi salah satu budaya populer yang digemari banget di remaja di Indonesia, termasuk di Kota Tangerang yang dimana banyak mayoritas juga remaja di Kota Tangerang ini menyukai K-pop ataupun Korean Pop ini. Jadi di sini aku mau bahasnya tuh latar belakangnya dari Korean Pop tadi. Nah, terus biasanya yang seseorang yang menyukai Korean Pop itu tuh cenderung lebih introvert ataupun lebih suka berkomunikasi secara daring dibanding secara langsung ataupun tatap muka kontak langsung begitu. Terus jadi di sini tuh aku mau kasih tahu rumusan masalahnya yang aku bikin. Terus ini tuh pertanyaan kayak bagaimana tingkat ketertarikan remaja di Kota Tangerang terhadap Korean Pop. Terus ada juga apakah Korean Pop ini mempengaruhi gaya berkomunikasi remaja di Kota Tangerang gitu. Terus ada juga bagaimana cara Korean Pop ini tidak mempengaruhi kebudayaan asli di Kota Tangerang, tapi tetap bisa jadi satu gitu. Terus ada juga apakah dengan Korean Pop ini dapat mempengaruhi pola interaksi sosial antar remaja secara langsung maupun secara daring gitu. Terus di sini aku juga mau kasih tahu manfaat teoritisnya. Jadi penelitian yang aku kaji ini tuh berkontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi remaja dan juga budaya. Hasil penelitian ini tuh kita jadi paham mengenai budaya global seperti Korean Pop padahal itu hanya musik, tapi bisa juga mempengaruhi gaya berkomunikasi seseorang karena pengaruh dari Korean Pop tersebut gitu. Terus habis itu juga di sini ada Korean Pop tuh dapat mempengaruhi penggunaan bahasa, dinamika sosialnya, interaksi sosialnya. Terus udah gitu juga jadi mempengaruhi media bentuk perilaku seseorang ketika mereka menyukai Korean Pop ini. Terus habis itu di sini aku juga ada manfaat praktis. Manfaat praktisnya itu dapat memahami Korean Pop terhadap komunikasi dan interaksi sosial bagi mereka. Terus bagi orang tua yang khawatir akan anaknya lebih sering berkomunikasi secara daring dibanding berkomunikasi secara langsung karena anaknya nih penyuka Korean Pop gitu. Jadi dapat menambah wawasan tentang perubahan perilaku komunikasi remaja terkait budaya Korean Pop ini. Terus kalau untuk sekolah juga di sini ada bahan pertimbangan dan pembinaan komunikasi dan kegiatan positif bagi siswa. Terus kalau untuk bagi penelitian lain menjadi referensi penelitian lanjutan terkait komunikasi dan budaya populer. Terus di sini aku juga ada tentang pengertian komunikasi karena ini kan berkaitan dengan komunikasi. Nah, jadi tuh apa sih komunikasi? Komunikasi yang merupakan konsep yang digunakan untuk kepentingan penelitian ataupun enggak gitu. Sorry.
Jadi komunikasi adalah sarana di mana kita dapat memberikan informasi terkait berita-berita yang sedang tren, ataupun kita berinteraksi sosial dengan orang dengan cara berkomunikasi gitu. Terus abis itu pola di sini aku juga ada pola komunikasinya. Oh iya, sebelum itu komunikasi tuh istilahnya tidak mudah dibatasi secara konseptual sehingga menyulitkan perumusannya dalam konteks ilmiah. Jadi kita berbicara dengan orang harus kita samain. Misal kita berbicaranya dengan dosen, kita omongannya harus pakai bahasa baku. Terus ketika ngobrolnya sama teman sebaya, itu disesuaikan saja gitu, seperti itu. Terus di sini aku ada pola komunikasi. Pola komunikasi itu ada yang namanya pola primer. Pola primer merupakan simbol verbal ataupun non verbal isyarat tubuh secara langsung. Sedangkan pola sekunder menggunakan media ataupun alat sebagai perantara, misalkan telepon, surat, media sosial, dan lain-lain. Terus ada juga di sini ada pola linier, komunikasi satu arah, pengirim ke penerima tanpa langsung. Contohnya tuh kayak kalian nonton TV, terus ataupun kalian ngelihat iklan di HP, di TV, itu kan komunikasinya cuma satu doang, satu arah gitu. Terus ada juga pola sirkular ataupun interaksional, komunikasi dua arah dengan adanya umpan balik seperti dalam percakapan tatap muka. Kayak kalian berbicara biasa sama teman kalian ataupun sama orang pokoknya. Terus setelah itu pola transaksional, komunikasi terjadi secara bersamaan di mana pengirim dan penerima saling mempengaruhi. Itu tuh contohnya kayak seperti sales gitu. Jadi mereka ngasih umpan ke kita jadi nanya balik begitu, seperti itu ya. Terus habis itu juga ada pola organisasi yang meliputi pola lingkaran, roda Y, rantai, dan juga bintang, sesuai struktur organisasinya. Terus di sini ada jenis-jenis komunikasi. Apa sih jenis-jenis komunikasi? Jenis-jenis komunikasi ini tuh ada komunikasi verbal yang biasa kalian lakuin setiap hari gitu. Jadi komunikasinya secara lisan maupun tertulis. Sedangkan komunikasi verbal itu ya. Nah, komunikasi non verbal itu merupakan jenis komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata melainkan menggunakan bahasa tubuh ataupun gerak atau ekspresi wajah. Terus ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dilakukan menulis pesan atau informasi dalam bentuk surat, email, ataupun pesan teks, seperti kalian memberikan pesan kepada teman kalian di WhatsApp ataupun di Instagram, seperti itu. Terus ada komunikasi visual. Jenis komunikasi ini biasanya menggunakan gambar, foto, ataupun grafik video untuk menyampaikan pesan tersebut gitu. Terus ada komunikasi formal. Komunikasi ini biasanya terjadi di lingkungan kerja ataupun di lingkungan organisasi yang menggunakan bahasa baku dan juga formal. Terus di sini ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang dilaksanakannya tuh setiap kehidupan sehari-hari, seperti kalian ngobrol sama temen, sama orang tua, seperti itu. Terus ada juga komunikasi non formal. Jenis komunikasi ini biasanya konteksnya tuh nggak resmi, jadi biasanya kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan non akademis. Terus di sini juga ada komunikasi langsung. Komunikasi langsung tuh komunikasi yang dilakukan secara tatap muka ataupun telepon. Terus ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi ini dilakukan melalui media ataupun surat atau email. Terus ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini tuh menyampaikan pesan informasi kepada khalayak luas seperti media massa ataupun iklan, seperti itu. Terus di sini aku tuh menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan yang berlandaskan filsafat positivisme dan orientasi pengujian teori melalui pengukuran variabel secara numerik. Pendekatan yang dipilih karena penelitian bertujuan mengetahui dan mengukur seberapa besar potensi pengaruh Korean Pop terhadap komunikasi antar remaja di Kota Tangerang secara kuantitatif.
gitu. Terus habis itu teknik pengumpulannya ada observasi. Observasi itu teknik pengumpulan data secara pengamatan langsung terhadap objek penelitian melalui perilaku, tindakan atau fenomena yang terjadi dalam penelitian tentang pengaruh Korean Pop terhadap komunikasi antar remaja di Kota Tangerang. Terus abis itu di sini tujuan observasinya itu mengamati remaja berinteraksi dalam keseharian, mengidentifikasi gaya berkomunikasi verbal maupun nonverbal yang dipengaruhi oleh Korean Pop di situ. Terus di sini aku ada sumber datanya, itu sumber data primer. Sumber data primer itu dilakukan secara langsung dari subjek penelitian tanpa perantara. Jadi aku menelitinya itu langsung bukan wawancara, lebih ke observasi langsung, itu observasi lapangan kayak gitu. Terima kasih. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.